Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Mufti Jusnir. Tadi yang disampaikan Dr. Ervan benar, memang saya purnawirawan Polri. Ya. Dan pada kesempatan ini yang sangat luar biasa menurut saya, ini karena undang-undang yang ada di ketika digodok di Senayan, itu Dr. Ervan kami juga bersama-sama ini, memperjuangkan ini sama-sama karena merasa, mohon maaf, tadi Dr. Ervan berbicara dari kacamata dokter. Nah, mohon izin, ini atas kesempatan ini Pak Imron dan Bu Ana. Jadi kami dari kacamata apoteker, ya. Jadi apoteker ini justru karena tidak punya undang-undang selama ini, hanya pakai Undang-Undang 36 2009. Hanya 2 pasal itu, kalau undang-undang prakteknya nggak ada. Jadi hanya 1 pasal 108. Tetapi yang nauzubillah, kita sedihnya Pak, itu yang dipakai untuk kesalahan apoteker itu selalu dikaitkan pasal 196, 197 Undang-Undang Kesehatan 2009. Barang siapa memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar akan dikenakan sanksi pidana 15 tahun, Pak. Denda juga sampai 1 M. Saya sampai hafal, Pak. Karena sering sekali ini. Jadi ada case di Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu juga case, saya bela. Karena saya 2 periode ikut mendukung istilahnya Ikatan Apoteker Indonesia. 2 tahun sebagai Ketua Badan Advokasi dan Pembelaan Anggota. Namun setelah 2 periode ternyata kok undang-undang gak diperjuangkan juga. Kita yang maju berjuang undang-undang, Pak. Gitu. Walaupun mereka menolak, nggak apa-apa, sudah. Saya lanjutkan ya, Pak. Jadi intinya di NTB, kemudian ada di Bengkulu, Pak. Di Bengkulu orang sedang hamil, Pak. Waduh, nggak peduli amat tuh penyidiknya. Ya. Jadi karena saya datang ke sana, mohon maaf, saya tentu perkenalkan diri, saya juga anggota polisi. Begitu. Baru dia ngerem. Jadi akhirnya tidak dimasukkan ke dalam sel, tapi hanya duduk di luar, Pak. Bayangkan, diperiksa itu ditaruh di sel, Pak. Saya bilang, gila, ini apoteker praktek ada loh sipanya, surat izin praktek apoteker ada. Dia praktek di mana? Di apotek, apoteknya pun izin apoteknya ada, masih berlaku. Yang mana yang pidana? Itu kan keahlian apoteker. Saya bilang begitu. Ya, kemudian juga di Palu, Pak. Kasihan ini kalau kita semua ingat, di Palu itu, kan itu ada bencana alam ketika itu. Nah, jadi bencana alam itu adalah bagian gudang farmasi, Pak. Dia menyimpan petidin, injeksi. Jadi disimpan, kemudian karena hanyut di bawah tsunami itu, jadi akhirnya beberapa barangnya itu dibawa ke rumah supaya tidak hilang. Karena kan emergensi, Pak. Nanti kalau ada yang perlukan apa-apa, dia kan bertanggung jawab, Pak. Karena dia gudang farmasi. Nggak taunya, mohon maaf, Pak, PPNS di sana menuntut dia bahwa itu menyalahgunakan, Pak. Saya bilang, dari mana salah gunakan? Saya dari BNN. Mohon maaf, saya bilang, saya kelompok ahli BNN bidang farmasi. Tidak ada petidin itu disalahgunakan. Yang ada jenis-jenis yang lain. Kalau derivat morfin, derivat diazepam, ya, seperti itu, diterazepam dan sebagainya, itu ada. Tidak terbukti selama ini, saya bilang. Jadi nggak bisa, alasannya itu tidak kuat. Tetapi begitulah, Pak. Jadi miris sekali kita. Oke, kita lanjutkan ya, Pak ya, masalah ini. Jadi saya sekarang menyoroti tentang majelis ya, Pak. Jadi majelis ini saya lihat di sini adalah pasal 737 ya. Jadi luar biasa, Pak. Jadi pasal ini saya sangat setuju. Pasal ini harus kita pertahankan. Jangan ada lagi yang mengusulkan untuk dibuang. Karena ini luar biasa, Pak. Tidak ada mungkin di undang-undang lain, Pak, yang begini. Saya bacakan ya, Pak. Yang pertama, pasal
739 ayat 3 poinnya B. Di dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, majelis mempunyai kewenangan, majelis mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi pidana atas permohonan tertulis dari kepolisian. Ya, seperti itu. Kalau menurut saya, Pak, karena apoteker ini tidak hanya dikejar polisi, Pak. Bayangkan, memberikan obat yang minor ailment, itu kan di pelosok-pelosok sana, kasihan, Pak. Kalau nggak bisa diberikan, dia mau kemana carinya? Itu juga dikenakan sanksi ini. Jadi menurut saya sekarang, sarannya ya, Pak, saran kami untuk supaya apoteker ini tidak kena lagi jerat kriminalisasi. Jadi saya menyarankan bahwa kita setuju, Pak, ya, tentang keberadaan majelis ini, ya, dan kewenangannya. Namun pada saran ini kewenangannya adalah kita lihat sebagaimana dimaksud pasal 739 ayat 3B, ya, itu ditambahkan, Pak. Ya, ditambahkan menjadi memberikan rekomendasi pidana atas permohonan tertulis, ya, dari kepolisian dan atau PPNS, Pak, penyidik pegawai negeri sipil. Itu ada, Pak, kadang-kadang lebih ganas daripada polisi itu, Pak. Ya, saya katakan aja seperti itu. Jadi ini yang harus kita dudukkan supaya kalau benar-benar dia salah, ya salah. Kalau enggak, ya enggak. Tapi inilah yang menseleksi tadi semua itu adalah majelis ini. Jadi tidak bisa seketika langsung ditarik, bawa ke sidang, nggak bisa, Pak. Atau dibawa ke kantor polisi, diperiksa di sana, nggak bisa. Majelis, ini nih kekuatannya. Yang nomor B itu, Pak, 3 poin B. Jadi 739 pasal ayat 3 poin B di situ. Karena baik, Pak, mungkin bisa lebih jelas lagi. Ya, 31, Pak. Waktunya. Iya, baik. Mas. Jadi alasan kami ada, Pak. Kenapa kami mendukung ini, mau memberikan tambahan untuk PPNS tadi? Alasannya adalah bahwa asalnya payung hukumnya adalah berdasarkan pasal 304 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan nomor 7 atau nomor 17 tahun 2023. Di sana dikatakan bahwa majelis sebagaimana dimaksud ayat 2 menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Kan jelas, Pak. Jadi payung hukumnya sudah menyatakan itu. Sehingga saya dapatnya saran kami bahwa turunannya pun lebih jelas. Karena tadi hanya polisian saja. Tambahkan lagi dengan PPNS. Mungkin itu saja, Pak, dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.